menunjukkan kepada kita subul salam, jalan-jalan keselamatan. Sebagian mau menitinya dan sebagian memilih jalan yang lain. Maka sebagaimana Allah Azza wa Jal menunjukkan kepada kita jalan-jalan keselamatan ini, kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah membimbing kita untuk meniti jalan keselamatan tersebut. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang mencintai beliau. Amma ba'd, ahlan wa sahlan wa marhaban buat teman-teman khususnya yang ada di Brunei atau yang pernah tinggal di Brunei, ya. Sebuah negeri kecil yang kita mendengar tentangnya. Semoga negeri itu dijaga sama Allah SWT dan semua negeri umat Islam. Jamaah rahimakumullah. Tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, di hari Senin, tahun 11 Hijriah, di dalam sebuah kamar kecil, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dia meninggalkan umatnya untuk selama-lamanya. Beliau menanti kita di telaganya. Perpisahan itu sebenarnya tidak lama. Perpisahan umat Islam dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau umur dunia ini, hidup manusia di muka bumi ini, itu hanya sebentar. Maka semoga kita segera berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggalkan dunia karena nggak ada yang kekal dan abadi di dunia ini. Allah Azza wa Jalla berfirman di surah Al-Anbiya ayat 34 dan 35. Silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa imitta fahumul khalidun. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarril wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad, maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Barakallahu fikum. Semuanya bakal mati, nggak ada yang kekal. Yang masih hidup, dia menanti kematian tersebut. Cepat atau lambat, kematian gak kenal yang sehat atau yang sakit. Gak kenal umur kematian tersebut. Jangan berpikir orang tua akan mati lebih dahulu. Kadangkala bayi yang baru lahir mati sebelum orang tuanya. Yang ada Allah hendak menguji kita. Harta yang kita dapatkan, pandemi yang sedang menimpa, kemelaratan yang mungkin di masa sekarang semakin banyak orang-orang yang melarat dan miskin.
Itu semua ujian dari Allah Azza wa Jalla. Kepadanya kelak kita akan kembali. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan harta warisan. Beliau nggak seperti kita. Anak mati, pakaian yang anak pakai akan diwarisi. Harta, rumah, kalau ada, akan diambil oleh anak-anak sebagai ahli waris. Tapi beliau alaihissalam ternyata tidak meninggalkan warisan. Harta yang beliau tinggalkan itu sedekah. Tapi beliau meninggalkan pusaka, meninggalkan warisan yang boleh dinikmati oleh seluruh umat. Kalau harta hanya dinikmati oleh ahli waris. Maka Nabi SAW menjadikan hartanya sedekah. Terus apa pusaka yang beliau tinggalkan yang dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia? Ilmu. Yang tidak akan habis. Kalau harta yang ditinggalkan, maka lambat laun dimakan, dibelanjakan, dia akan habis. Tapi yang beliau wariskan adalah ilmu. Sudah 1431 tahun yang lalu beliau meninggal dunia. Dan warisan beliau hari ini kita pelajarin. Hari ini kita bagikan. Dan tahun depan anak-anak kita masih boleh merasakan warisan Rasul SAW. Cicit-cicit kita, selama matahari masih terbit dari timur, manusia dapat merasakan warisan Nabi SAW. Beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, "Innal ulama warathatul anbiya." Kata Nabi SAW, para ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Tidak mewariskan emas dan perak. Wa innama warathul ilm. Sungguh yang mereka wariskan itu adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa mengambil warisan tersebut, maka dia telah mengambil keberuntungan yang besar. Harta, ya warisan orang-orang kaya. Para raja mewariskan harta. Para pejabat mewariskan harta. Raja mewariskan kepada anaknya, anaknya pangeran nanti mewariskan ke anaknya, seperti itu. Hanya dinikmatin oleh beberapa gelintir manusia. Adapun warisan Nabi SAW dinikmatin oleh seluruh umat manusia. Kalau mereka mau. Free. Dibagikan kepada siapa saja. Dan beliau meninggalkan kita. Sallallahu alaihi wasallam. Di atas ajaran yang terang benderang. Yang tidak perlu kita susah payah untuk memahaminya. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, "Taraktukum 'alal bayda lailiha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik." Aku tinggalkan kalian dalam suatu keadaan yang putih, yang terang benderang. Malamnya seperti siangnya. Bayang. Malamnya, kita tahu malam itu gelap. Sehingga kita butuh cahaya. Tapi Nabi meninggalkan kita di atas sesuatu yang terang benderang, yang malamnya seperti siangnya. Tidak ada yang berpaling dari keadaan tersebut, dari ajaran Nabi SAW, dari warisan Rasul SAW, illa halik. Dia cari warisan yang lainnya.
Dia tidak mencukupkan diri dengan apa yang diwariskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal beliau telah bersabda alaihi salatu wassalam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu anin nar illa qad buyyina lakum." Rawahu Tabrani. Tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan diri kepada surga dan menjauhkan dari neraka melainkan telah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata tentang bagaimana keadaan agama ini, keadaan umat ini tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Apakah ada sesuatu yang belum dijelaskan? Beliau keduluan meninggal dunia, ada beberapa ajaran yang belum beliau sampaikan. Nggak ada. Allah mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Udah selesai. Udah Allah sempurnakan agama ini. Allah lengkapkan nikmat yang Allah berikan. Dan Allah ridha Islam sebagai agama kita. Maka kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana ilma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat meninggalkan kami dalam kondisi tidak ada seekor burung pun yang terbang di udara melainkan beliau telah mengajarkan ilmunya kepada kami. Rawahu Tabrani. Semuanya udah jelas. Apa yang harus kita lakukan? Ya ikutin Nabi SAW. Ikutin langkah Nabi SAW. Beliau udah jelasin. Sampai-sampai ada seorang Yahudi yang berkata kepada Salman Al-Farisi dengan nada mengejek. Dia mengatakan, "Allamakumun Nabi sallallahu alaihi wasallam kulla syai' hatta al-khira'ah." Apakah nabimu mengajarkan kepadamu segala sesuatu sampai urusan buang hajat? Kata Salman, "Na'am. Na'am. Benar." Jamaah, semua diajarkan. Iya. Sampai urusan buang hajat. Nah, bagaimana masuk ke toilet, keluar toilet. Sama menjelaskan, beliau melarang kita untuk buang air besar, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Beliau melarang kami untuk beristinja dengan tangan kanan. Beliau ajarkan bahwa kita nggak boleh beristinja dengan kurang dari 3 batu. Atau istinja dengan kotoran atau dengan tulang. Rawahu Muslim. Detail agama kita. Tapi kita yang Muslim, yang katanya followernya Nabi Muhammad SAW, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, adab buang hajat nggak tahu. Kenapa? Karena banyak kepalsuan dalam kehidupan ini. Banyak orang-orang yang mengaku bahwa dia cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buktinya aku bela Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kemarin urusan Perancis. Aku tidak beli produk Perancis, ya. Tapi engkau ikutin Nabi enggak sallallahu alaihi wasallam? Apakah langkahmu sama dengan langkah Rasul sallallahu alaihi wasallam?
atau engkau semaumu sendiri beragama. Jadi nggak ada yang tersisa dari agama ini. Kecuali ya tinggal ngikutin. Ikutin. Seperti orang yang sedang berangkat ke hutan. Dulu waktu kita masih sekolah ya. Ada pelajaran pramuka. Pelajaran ekstra sih. Kita tuh menjelajah nanti. Ketika menjelajah ke hutan, kata pembinanya, kalian ikutin tanda arah yang ada. Tinggal ngikutin. Tanda belok kanan, belok kanan. Lurus, lurus. Nanti disuruh putar balik. Ikutin. Kalau nggak ngikutin tersesat. Sok tahu, oh enggak aku tahu dengan hutan ini aman, tersesat. Allah Azza wa Jalla mengutus Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk memberikan petunjuk kepada kita. Untuk menggandeng tangan kita menuju surga Allah Azza wa Jalla. Umatnya tinggal ikut. Jadi kalau umat nggak mau berpikir cuma tinggal ngikutin, selamat. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, tafadhal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Ahibati fillah. Ada suri tauladan di Nabi alaihi salatu wassalam. Hendaklah kita mengikuti beliau dalam amalan-amalan beliau. Dalam semua kondisi beliau. Beliau terluka wajahnya ketika perang Uhud. Gigi serinya patah. Pamannya dibunuh. Hamzah. Beliau hidup penuh dengan kelaparan. Penuh dengan perjuangan. Tapi beliau sabar. Beliau bersyukur. Beliau ridha. Itu Nabi SAW. Dalam urusan dunia jadikan beliau contoh. Dalam urusan dunia, menghadapi dunia ini. Bagaimana kita bersabar tatkala dalam kondisi susah. Bagaimana kita bersyukur tatkala kita diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan bagaimana Nabi SAW di masa tuanya semakin sempurna nikmat yang Allah berikan. Beliau sholat sampai bengkak kaki. Itu contoh. Dalam urusan agama, ya ikuti Nabi lah. Ahibati fillah. Kita lihat ya bagaimana para sahabat mencontoh Nabi SAW. Mengamalkan sunnahnya tanpa banyak bertanya. Kita ini seakan-akan lebih pintar dari para sahabat. Lebih kritis katanya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis An-Nu'man bin Salim. Dia meriwayatkan dari Amr bin Aus. Amr bin Aus mengatakan, hadatsani Ambasah bin Abi Sufyan. Telah mengajarkan kepada aku Ambasah bin Abi Sufyan. Dia berkata, sami'tu Ummah Habibah radhiyallahu taala anha. Aku mendengar Ummu Habibah. Katanya Ambasah, Imam Bukhari meriwayatkan di jalurnya dari hadis Nu'man. Nu'man meriwayatkan dari Amr bin Aus.
Amr bin Aus meriwayatkan dari gurunya Ambasa bin Abi Sufyan. Ambasa meriwayatkan dari istri Nabi Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Kata Ambasa, sami'tu Ummu Habibah taqul. Aku mendengar Ummu Habibah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla ithnatai asyrata rak'ah fi yaumin wa laylah, barang siapa yang salat 12 rakaat dalam sehari dan semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, maka akan dibangunkan bagi dia dengan salatnya itu rumah di surga. Apa kata Ummu Habibah? Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat itu sejak aku mendengar hadis itu dari Nabi alaihi salatu wasallam. Diikutin. Apa kata Ambasah yang meriwayatkan dari Ummul Mukminin? Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ummi Habibah. Aku tidak meninggalkan 12 rakaat itu sejak aku mendengar dari Ummu Habibah. Hadis itu. Apa kata Amr bin Aus, muridnya Ambasa? Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ambasa. Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat itu sejak aku mendengar dari Ambasa. Apa kata Nu'man bin Salim? Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Amr bin Aus. Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat itu sejak aku mendengar dari Amr bin Aus. Itu yang aku cinta sama Nabi SAW. Mengaku umatnya Rasul SAW. Bukan bertanya, oh Ustaz kan gak wajib Ustaz. Itu sholat sunnah. Ditinggalin gak dosa. Yang penting tuh 5 waktu di masjid. Haibati fillah. Buktikan cintamu kepada Nabi SAW. Memang kalau dikatakan dosa enggak yang enggak sholat 12 rakaat? Enggak dosa. Tapi kita sedang berbicara tentang cinta. Bukan omong belaka. Nih, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan bahwa Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ishtakat ma talqa min ar-raha fi yadiha. Nih, kajian ini kan banyak emak-emak dari Brunei Darussalam, dari Majelis Ta'lim Al-Hasanat tadi disebutkan. Emak-emak ini kayaknya tangannya halus ya, apalagi sekarang. Semua serba nyaman. Masak. Dulu orang kalau mau masak, Masya Allah, berasnya harus dicuci. Habis dicuci ditaruh dikasih air, kemudian taruh di panci. Ditunggu sampai mendidih, nanti dipindah ke apa? Dandang. Dandang supluan katanya orang sini itu. Dipindah ke sana, ditunggu lagi baru bisa masak. Artinya mau makan nasi itu seorang perempuan capek. Padahal sudah mulai enak tuh. Di masa Nabi SAW, putrinya Nabi ini bukan orang kaya. Suaminya juga bukan orang kaya. Nabi bukan orang kaya SAW, beliau kaya hatinya. Putrinya dapat suami, Ali bin Abi Thalib yang juga bukan orang berada. Akhirnya Fatimah ini tangannya tuh kasar. Capek dia. Punya anak kecil Hasan. Atau sudah ada Husain juga waktu itu. Yang dia harus menggiling gandum. Kalau mau bikin roti itu nggak bisa. Sekarang tinggal beli tepung, campur air, tinggal sebentar, kasih vermipan, ngembang, masukin, open. Dulu gandum itu harus digiling dulu. Ditumbuk dulu sampai jadi tepung. Prosesnya itu melelahkan.
Mungkin Ali nggak mampu untuk beli tepung langsung. Dia beli gandum yang dia mampu. Maka ketika Nabi SAW ada tawanan-tawanan perang yang datang, maka Ali bin Abi Thalib mengarahkan, coba engkau minta sama ayahmu ya, mungkin ada yang bisa bantuin engkau. Berangkatlah Fatimah menjumpai Nabi SAW. Nggak ada Nabi SAW di rumah. Yang dijumpain adalah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu disampaikan kepada Aisyah. Ketika Nabi SAW habis Isya datang ke rumah, maka Aisyah cerita tentang kedatangan Fatimah. Nabi nggak jadi duduk-duduk di rumahnya Aisyah atau tidur. Beliau pergi ke rumahnya Fatimah. Rumahnya tuh nempel sama rumah Nabi SAW. Kata Ali bin Abi Thalib, "Faja'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaina wa qad akhadna madaji'ana." Nabi alaihi salatu wasallam datang dan kita sudah mau tidur. Kita udah mau tidur nih. Udah rebahan di atas tempat tidur. Fadhahabna naqum. Ketika Nabi datang kita mau berdiri untuk menyambut Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala makanikum. Kalian tetap di tempat kalian. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam duduk di antara putri dan menantunya. Kata Ali bin Abi Thalib, hatta wajadtu barda qadamihi ala sadri. Sampai aku mendapati dinginnya telapak kaki Nabi itu di dadaku. Jadi Nabi duduk, mungkin telapak kakinya ya nempel atau dekat dengan dada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tsumma qala. Nabi udah dapat cerita dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang maksud kedatangannya Fatimah. Maka ketika berada di antara Fatimah dan Ali, Nabi langsung mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ala u'allimukuma khairan mimma sa'altuma." Mau enggak kalian aku ajarkan amalan yang lebih baik daripada apa yang kalian pinta? Kalian minta pembantu kan? Minta pelayan. Idza akhadtuma madaji'akuma. Kalau kalian sudah mau tidur, udah di atas tempat tidur kalian, antukabbira arba'an wa thalathin. Kalian bertakbirlah 34 kali. Wa tusabbiha thalathan wa thalathin. Bertasbihlah 33 kali. Wa tahmadahu thalathan wa thalathin. Dan memuji Allah, mengatakan alhamdulillah 33 kali. Fahuwa khairun lakuma min khadim. Itu lebih baik buat kalian berdua daripada pembantu. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ma taraktuhu mundu sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah meninggalkan amalan itu sejak aku mendengar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Gak pernah ditinggal, gak pernah. Ada yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, wala layata Siffin. Sampai pada malam perang Siffin, engkau juga tidak meninggalkannya. Malam peperangan. Kata Ali bin Abi Thalib, wala lailata Siffin. Malam perang Siffin pun aku tidak meninggalkan sunnah tersebut. Seperti itu tuh para sahabat. Mengikuti langkah Nabi SAW. Tinggal kita mau nggak? Kadangkala kita ini dihadapkan dengan masalah yang katanya fulan baik, katanya fulan nggak baik.
Katanya fulan sunnah, katanya fulan bid'ah. Amalkan yang diajarkan Nabi. Nih, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jemaah, ana nggak tahu kondisi di Brunei Darussalam, tapi di kampung ana, di Jember sini dan beberapa daerah di Indonesia itu, kalau ada jenazah yang mengantarkan banyak. Alhamdulillah. Ini satu hal yang perlu kita apresiasi dari masyarakat. Kalau ada jenazah meninggal dunia yang mengantarkan ke kuburan banyak. Tapi yang mensolati jenazah sedikit. Yang masuk masjid itu, ya kalau 100 orang yang nganterin, anggap mungkin 20, 30% mungkin. Kurang lebih. Yang lainnya ya di luar, ngobrol. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia biasa mengikuti sholat jenazah, setelah itu dia pulang. Nggak mengikuti untuk mengantarkan jenazah ke kuburan. Dia nggak tahu tentang keutamaan mengantarkan jenazah ke kuburan. Suatu hari sampai kepada Abdullah bin Umar hadis Abu Hurairah tentang keutamaan mengantarkan, keutamaan sholat jenazah kemudian mengantarkan ke kuburan. Sholat itu doa buat jenazah. Kalau cuma ngantar doang, ya apa yang engkau dapatkan? Dapat pahala tentunya. Tapi yang diperlukan oleh jenazah itu bukan hanya diantarkan ke kuburan, tapi doa-doamu ketika sholat. Nih, Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan bahwa suatu hari dia duduk bersama Abdullah bin Umar bin Khattab. Tahu-tahu lewatlah Khabbab bin Ard, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Khabbab mengatakan, "Ya Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, ala tasma' ma yaqulu Abu Hurairah? Apa engkau mendengar hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah? Innahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Dia mengaku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man kharaja ma'a janazatin min baitiha wa shalla 'alaiha thumma tabi'aha hatta tudfan kana lahu qiratani minal ajr." Barang siapa yang keluar bersama jenazah dari rumahnya, kemudian mensolati jenazah tersebut, kemudian mengikuti jenazah tersebut sampai di kuburan, sampai dikuburkan, kana lahu qiratani minal ajr, maka dia akan mendapatkan 2 qirat dari pahala. Kullu qiratin mithlu Uhud. 2 qirat. Tiap qirat itu besarnya seperti gunung Uhud. Wa man shalla 'alaiha thumma raja' kana lahu minal ajri mithlu Uhud. Tapi yang sholat aja terus pulang, maka dia dapat 1 qirat. Ini hadisnya tentang sholat kemudian mengantarkan, atau sholat aja. Tidak menjelaskan tentang yang mengantarkan saja. Dia nggak sholat. Jadi yang sempurna itu mensolati kemudian mengantarkan. Yang sholat aja tetap dapat pahala. Terus yang nganter, ya pahala dapat lah insya Allah. Tapi apakah dapat qirat dia? Ketika dengar itu, Abdullah bin Umar mengutus Khabbab. Khabbab, engkau berangkat ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, tanyakan kepada dia, apa benar tuh ucapan Abu Hurairah? Berangkatlah Khabbab ke rumahnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dia sampaikan bahwasanya Aisyah membenarkan. Qalat fa yukhbiruhu ma qalat. Dikasih tahu apa yang dikatakan
oleh Aisyah. Ibnu Umar ketika Khabbab berangkat, Ibnu Umar itu di masjid. Dia ngambil kerikil-kerikil kecil di masjid ya. Dia bolak-balik di tangannya ya, seperti orang yang sedang berpikir, menunggu nih. Menunggu berita. Sampai ketika balik Khabbab bin Arat mengatakan, qalat Aisyah sadaqa Abu Hurairah. Yang dikatakan Abu Hurairah benar ternyata. Itu oleh Abdullah bin Umar, kerikil itu dilemparkan ke tanah. Menyesal dia. Apa kata dia? Laqad farratna fi qararid katsira. Kita telah menyia-nyiakan qirat-qirat yang banyak selama ini. Itu jemaah, itu amalan hukumnya sunnah. Oh, salat jenazah fardu kifayah. Mengantarkan jenazah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang ngerjain, nggak wajib buat engkau. Tapi bukan masalahnya wajib atau nggak wajib. Tapi ini sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini pahala. Jangan disia-siakan. Engkau ngaku cinta sama Nabi SAW. Sa'id bin Jubair ini hadis yang lainnya. Itu hadis tadi, hadis riwayat Muslim. Ini hadis Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Bahwasanya ada kerabatnya sahabat Nabi, sahabatnya Abdullah ibn Mughaffal, Khadaf. Yang dia ya ngelempar kerikil jemaah. Dia lempar kerikil ya. Batu-batu yang kecil ya. Seperti ketapel gitu. Dia lempar-lempar. Kemudian kata Abdullah bin Mughaffal, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang perbuatan melempar-lempar kerikil itu, lempar-lemparan dengan kerikil dilarang. Beliau mengatakan, innaha la tasidu saidan wa la tanka'u aduwan. Itu kerikil dilemparin tidak dapat digunakan untuk berburu dan tidak juga untuk mengalahkan musuh. Walakinnaha taksiru sinna wa taqfa'ul ain. Tapi itu kerikil bisa matahkan gigi dan masuk ke mata nanti. Tapi ini orang tetap udah dikasih tahu Nabi ngelarang, dia tetap ngerjain. Lalu kata Abdullah bin Mughaffal, uhaddithuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu thumma takhdhif. Aku sampaikan kepadamu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal itu, tapi engkau ngulangin lagi. La ukallimuka abadan. Aku enggak akan ngomong sama engkau selama-lamanya. Begitu mulianya para sahabat ini dalam mengagungkan sunnah Nabi SAW dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul SAW. Ahibati fillah, terkadang ada perkara-perkara yang mungkin diperselisihkan. Kita jadi bingung ya, mana yang harus kita ikuti. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat berapa? Ayat 29? 59. Surat An-Nisa ayat 59. Nah, silakan dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minun. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman,
taatilah Allah, taatilah Rasul Muhammad, dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Tuh, itu yang lebih baik. Lebih utama buat kita. Ketika terjadi perselisihan, ribut, ya kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Allah, kepada Quran. Kepada Rasul SAW, kepada sunnahnya. Al-Imam Bukhari mengatakan, Sami'tul Humaydi, aku mendengar Humaydi berkata, kunna inda Syafi'i. Ini athar disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah. Kata Al-Humaydi, suatu saat kami berada di sisi Imam Syafi'i. Fa'atahu rajulun fasa'alahu an mas'alah. Lalu ada orang yang datang bertanya tentang satu permasalahan. Apa jawab Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan, qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Nabi menghukumi masalah itu dengan seperti ini dan seperti ini. Apa kata orang yang bertanya? Ma taqulu anta? Terus pendapatmu apa? Ini Imam Syafi'i menyebutkan tentang keputusan Nabi alaihissalatu wasallam dalam masalah itu. Orang ini tanya pendapatnya Imam Syafi'i. Dia berkata, pendapatmu apa? Kira-kira apa jawaban Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan, Subhanallah, tarani fi kanisah. Maha suci Allah, engkau melihat aku di gereja sekarang ini. Tarani fi bi'ah, engkau melihat aku di sinagog, tempatnya orang Yahudi. Tara ala wasati zannaran, engkau melihat aku pakai sabuknya orang Yahudi. Aqulu qadha Rasulullah SAW, aku sampaikan keputusan Nabi SAW dengan seperti ini dan seperti itu. Wa anta taqulu li ma taqulu anta, lalu engkau bertanya kepada aku, pendapatmu apa? Tuh. Begitu Imam Syafi'i ini mencintai Rasulullah SAW dan mengikuti langkahnya. Nabi kayak gini, ya udah kayak gitu. Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i. Dan Harmalah meriwayatkan Imam Syafi'i, beliau mengatakan, "Idza wajadtum sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fattabi'uha wa la taltafitu ila ahad." Kalau kalian mendapati sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikutilah. Jangan menoleh kepada siapapun. Udah, jangan noleh, ikutin. Ar-Rabi', murid Imam Syafi'i, dia meriwayatkan dari Imam Syafi'i, "Laisa li ahadin qaulun ma'a sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Enggak ada pendapat seorang kalau dihadapkan dengan sunnah Nabi SAW. Ini pendapat fulan, ini sunnah Nabi SAW. Enggak ada, buang tuh pendapatnya orang. Ikutin sunnah Nabi SAW. Qala Rabi', dan Rabi' berkata, wa sami'tuhu rawa hadithan. Aku pernah mendengarnya meriwayatkan sebuah hadis. Lalu ada orang yang berkata kepada Imam Syafi'i, "Atakhudhu bihada ya Aba Abdillah?" Apakah engkau berpendapat dengan hadis ini, menjadikan hadis ini sandaran buat engkau? Ini orang disampaikan hadis, ditanya, apakah engkau berpendapat dengan hadis ini? Apa kata Imam Syafi'i? Memberikan sebuah arahan kepada murid-muridnya. Mata rawaitu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadithan sahihan falam akhud bihi fa ushhidukum anna aqli qad dhahab. Kapan aku meriwayatkan
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, kemudian aku tidak mengambilnya, tidak mengikutinya, maka aku mempersaksikan kalian bahwa saat itu akalku sudah hilang. Dikasih hadis, dikasih sunnah, nggak diambil, akalnya udah hilang. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ahibati fillah, jadi kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, ikutin langkah Nabi SAW. Udah ikutin. Jangan mendahului Nabi SAW. Jangan menyepelekan sunnahnya. Jangan meninggalkannya. Ikutin. Allah Azza wa Jalla berfirman di surah Al-Hujurat ayat 1. Silakan dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah yadayillah wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Barakallahu fikum. Ini panggilan buat orang-orang yang beriman. Jangan mendahului. Jangan membuat-buat sesuatu yang tidak diajarkan. Jangan ngarang-ngarang. Terus apa yang harus dilakukan? Ya udah, ikutin. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kan mau selamat, jemaah. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ana faratukum fil haud? Aku yang menunggu kalian di telagaku. Wala yudzadanna rijalun min ummati. Nanti ada orang-orang yang dihalau dari telagaku. Aku mengatakan ummati, ummati, umatku, umatku. Kenapa kau dihalau? Biarkan mereka minum dari telagaku. Apa kata para sahabat? Afwan. Kata para malaikat yang menghalau orang-orang tersebut. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau nggak tahu apa yang dilakukan oleh umatmu setelah engkau meninggal dunia. Disinilah ada orang-orang yang mengaku mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, tapi ternyata hanya di lisan belaka. Secara praktek jauh dari apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bagaimana kita mengikuti langkah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kullun yu'khadu min qawlihi wa yurad. Semua orang itu pendapatnya bisa diambil dan bisa ditolak. Illa sahib hadzal qabr. Kecuali pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Tafadhal, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilahkan. Jazakallah Ustaz. Taib, bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan bisa menuliskan di kolom chat atau bisa mengangkat tangan, raise hand. Nanti saya persilahkan. Ini sudah ada yang masuk, Ustadz. Ustadz, bagaimana kiat-kiat kami, terutama dalam masalah muamalah, karena banyak sekali sunnah Nabi yang belum kami ketahui dalam menjalankan perusahaan, agar usaha kami benar-benar mengikuti sunnah. Barakallahu fikum. Nah, jemaah, Umar bin Khattab itu, Masya Allah ya, ketika dia menjadi pemimpin, umat Islam itu sudah mulai memiliki semakin makmur lah. Kekayaan semakin meruah dan melimpah buat umat Islam. Sehingga pasar-pasar itu ramai. Maka Umar mengatakan, la yabi' fi suqina, nggak boleh jualan di pasar kami.
kecuali orang yang sudah belajar agama. Orang sudah ngerti hukum-hukum. Kalau enggak, kata Umar bin Khattab, kalian akan melakukan riba tanpa sadar. Karena riba ini seakan-akan kan saling ridho jemaah. Ya kita lihatlah orang-orang yang riba ya. Yang ngambil uang dari bank konvensional. Dia merasa Ana terbantu Ustaz. Alhamdulillah usaha Ana bisa jadi lebih besar, keuntungan lebih besar. Kalau mereka ya ada cost of money wajar lah, nggak ada masalah. Ana juga merasa tidak dirugikan. Itu kan karena nggak belajar. Maka kalau bicara yang punya perusahaan, dia harus belajar. Kalau sekarang alhamdulillah ada kajian ustadz-ustadz kita yang berkompeten dalam bidang muamalat. Ada Dr. Arifin Badri, ada Dr. Irwandi, ada Ustadz Aminur Baiz. Ya. Yang mereka subhanallah punya kajian khusus membahas tentang muamalat. Belajar. Mau tidak mau harus belajar. Kalau tidak, ada orang yang mengatakan, Ustaz, anak kok belajar semakin takut Ustaz. Jadi tahu ini nggak boleh, itu nggak boleh. Subhanallah. Ketahuilah bahwa tatkala engkau meninggalkan yang haram, yang mungkin dalam pandanganmu akan mengurangi keuntungan, akan mengurangi profit dari perusahaanmu, jangan lupa. Keuntungan mungkin dalam pandanganmu berkurang, tapi ada berkah. Yang berkah itu artinya kebaikan yang tumbuh dan berkembang. Maka nasihat ana buat teman-teman yang pengusaha, makanya ada pengusaha muslim ya, di mana mereka akhirnya mau tidak mau harus belajar lagi. Kadang-kala mereka meninggalkan sesuatu yang menurut mereka sangat menguntungkan, tapi mereka tinggalkan. Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jal, Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Maka jangan takut untuk belajar. Barakallahu fikum. Nah. Taib, pertanyaan berikutnya ini. Di zaman medsos seperti sekarang Ustadz, mungkin sepertinya ilmu di mana-mana, cuman justru malah kita sulit yang mana yang benar, mana yang salah gitu. Gimana? Karena banyak sekali informasi baik yang hoax maupun yang benar kayaknya bercampur semua ini Ustadz. Naam jamaah. Ya. Dulu di masa para tabi'in, Ibnu Sirin pernah mengatakan tentang bagaimana kita mengambil ilmu. Beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini urusannya agama. Maka lihat kepada siapa engkau mengambil agama ini. Atau perkataan ulama yang lain ya. Kalau anda lupa mungkin bukan perkataan Ibnu Sirin. Dulu mereka itu menerima dari siapa saja. Setelah terjadi fitnah, maka mereka nggak lagi bermudah-mudahan menerima hadis. Mereka akan bertanya, sammulana rijalakum. Tolong sebutkan kau dapat dari mana nih ilmu. Jangan-jangan hoak nantinya. Maka dalam masa medsos yang begitu mudahnya informasi, yang di satu sisi itu memudahkan kita untuk belajar agama, ada banyak hal, ada banyak ilmu yang dahulu sulit kita mendapatkannya. Sekarang engkau di rumahmu, di atas ranjangmu, di depan, ya di ruang tamumu, di meja makanmu, sambil makan engkau bisa dapat ilmu. Cuma tetap orang harus memilih dan memilah. Terus gimana caranya Ustaz? Kalau informasi itu berupa tulisan, maka kita harus cross check kebenarannya. Salah satunya dengan melihat apakah yang disampaikan itu ada referensinya dari para ulama. Apabila itu hadis, apakah hadis itu sahih atau tidak? Karena banyak tersebar ya,
amalan-amalan tertentu, amalkan ini dan itu, insya Allah engkau akan mendapatkan pahala sekian dan sekian. Masya Allah jemaah. Umat itu semangat untuk beramal. Ketika dikasih iming-iming, godaan yang begitu menyenangkan, maka mereka ingin beramal. Tapi kalau ternyata nggak sahih dari Nabi SAW, maka perlu cross check. Tanyakan kepada Ustadz. Jangan terburu-buru kita men-share. Kita melihat, oh ini baik, lalu kita share. Jangan dulu. Sampai engkau memastikan kebenaran informasi yang ada. Ustadz juga banyak. Jadi kita jadi bingung Ustadz. Ya, Nabi SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat. Sebelum beliau meninggal dunia SAW. Beliau mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan mendapati banyak perselisihan. Terus, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Maka berpegang teguhlah dengan sunnahku. Dan sunnah-sunnah khalifah-khalifah setelah aku. Sunnahnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tamassaku biha, berpegang teguh dengannya. Gigit dengan gigi geraham kalian. Hindari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Sehingga tatkala kita mendengarkan ustadz atau dapat informasi, kita lihat apakah sesuai dengan sunnah atau tidak. Sesuai dengan pengamalan sahabat atau tidak. Kalau ternyata tidak, ya kita berusaha menghindar. Afwan, ana nggak mau ribut. Daripada ragu, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak, maka ana lebih memilih mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa menjadi patokan kita dalam masa yang seperti sekarang ini. Kita perlu tanyakan apakah Nabi mengamalkannya Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkannya, apakah para sahabat mengamalkan hal tersebut atau tidak. Sehingga kita lebih kritis lagi dan berhati-hati. Hada wallahu a'lam bishawab. Berikutnya Ustadz, terkait kecintaan kita kepada Nabi, apakah memperbanyak membaca sholawat merupakan salah satu cara untuk wujud cinta kita kepada Nabi, dan bagaimana hikmahnya? Apakah ada tuntunannya bersolawat secara berjamaah beramai-ramai? Nah, barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Allah Azza wa Jal cinta kepada Nabi. Bahkan Nabi SAW adalah orang yang paling Allah cintai. Allah mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat buat Nabi. Allah bersolawat sama Nabi. Malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya tak terhingga itu bersolawat buat Nabi. Lalu Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawat dan bersalamlah kalian buat Nabi SAW. Jadi kalau bicara apakah bersolawat tanda cinta? Ya, bersolawat itu tanda cinta dan menghidupkan cinta. Semakin sering engkau bersolawat kepada Nabi SAW, maka cintamu akan semakin tumbuh. Solawat ini seperti air yang menyirami tanaman. Sehingga tanaman itu akan semakin besar. Kalau dia berbunga akan merekah bunganya dengan kita bersolawat kepada Nabi SAW. Makanya sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab mengatakan, Ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaik. Aku banyak bersalawat kepadamu. Fakam aj'al laka min salati. Berapa banyak salawat yang harus aku berikan kepadamu? Kata Nabi SAW, ma syi'ta. Terserah engkau. Ubay mengatakan, gimana kalau seperempatnya? Kata Nabi SAW, terserah engkau. Kalau engkau tambahin itu lebih baik. Subhanallah. Gimana kalau setengahnya? Terserah engkau. Kalau engkau tambahin itu lebih baik, kata Nabi SAW. Terus Ubay kembali menanyakan, gimana kalau 2/3 wahai Rasul? Alaikas salatu wassalam. Kata
Nabi alaihissalam, terserah engkau. Kalau engkau tambah itu lebih baik. Maka Ubay mengatakan, idzan aj'al laka min salati kullaha. Kalau begitu, doaku isinya salawat buat engkau. Jadi Ubay punya waktu dia berdoa yang akhirnya diisi salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi mengatakan, idzan tukfa hammak wa yaghfirullahu laka dzambak. Kalau begitu, semua kegalauan, kegundahan akan dihilangkan dari dirimu. Jadi obat stres itu salawat Nabi SAW. Obat kegalauan, kegundahan di hati, salawat buat Nabi SAW. Akan dihilangkan kegundahan dari dirimu dan dosa-dosamu diampuni. Subhanallah. Itu keutamaan salawat kepada Nabi SAW. Baik, kalau bicara salawat jelas. Terus gimana prakteknya? Ya, berselawatlah engkau di rumahmu, di mobilmu, di kantormu, di masjidmu, di tempat makanmu, yang emak-emak sambil nyapu, sambil masak, sambil cuci-cuci. Apa yang dia lakukan? Salawat buat Nabi SAW. Apakah salawat secara berjamaah, duduk bersama, itu termasuk yang disunnahkan sama Nabi SAW? Coba dilihat prakteknya Nabi Muhammad SAW. Gimana para sahabat yang beliau jauh lebih cinta kepada Nabi daripada kita. Beliau, subhanallah, para sahabat itu mencintai Rasul SAW lebih daripada diri mereka sendiri. Mereka siap mengorbankan segala sesuatu buat Nabi SAW. Apakah para sahabat mengadakan acara kumpul di masjid, kumpul di rumah, untuk kemudian bersalawat kepada Nabi SAW? Yang ana tahu, nggak pernah. Terus para tabi'in, yang ana tahu juga nggak pernah. Terus sampai Imam Syafi'i, wallahu alam, yang ana tahu nggak ada Imam Syafi'i mimpin salawat. Ustaz, tapi ada yang mengatakan nggak apa-apa. Inilah, tadi kita udah bicarakan. Kita akan mendapati banyak perselisihan. Ada yang mengatakan boleh, bukan cuma boleh, bagus. Bahkan disyariatkan. Bahkan itu yang lebih baik. Ada yang mengatakan enggak. Kita ikut mana sekarang? Ikut Nabi SAW. Ikut Nabi SAW. Kan kata Nabi SAW, kalau terjadi perselisihan, cari sunnah Nabi SAW. Imam Syafi'i juga mengatakan, udah gak usah noleh kepada omongan orang, sudah. Ikutin Nabi SAW kalau hadisnya sahih. Mungkin seperti itu yang perlu kita lakukan. Kita mengajak orang untuk lebih kritis. Kalau dia mengatakan ini kan baik. Iyalah, kalau engkau bicara baik, ada yang mengatakan gak baik. Ini berarti kan kontradiksi. Satu mengatakan boleh, satu mengatakan gak boleh. Kita sebagai orang awam kadang-kadang bingung. Anda mau ikut siapa sekarang? Sedangkan anak kalau disuruh mempelajari, mengkaji, waduh anak gak bisa Ustaz. Ya udah, gimana prakteknya Nabi SAW, gimana prakteknya para sahabat. Insya Allah dengan cara itu, ya akan lebih selamat kita menjalankan agama ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, mudah-mudahan menjawab pertanyaan yang bertanya. Berikutnya, terkait dengan ulama Ustaz. Ada hadis yang menyebut, tadi Ustaz sudah sedikit menyebutkan hadisnya, bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi ya. Lalu juga katanya ada hadis lain, saya kurang tahu apa hadisnya ini sahih atau tidak, bahwa ikutilah ulama yang dibenci oleh kaum kafir dan kaum munafik. Nah, pada kondisi konteks sekarang, kadang-kadang kita banyak ada perselisihan di kalangan utama, ada yang pro pemerintah, ada yang kontra pemerintah. Akhirnya di kalangan umat terjadi pertentangan. Bagaimana sikap kita, Ustaz? Nah, terhadap perbedaan pendapat, terhadap ulil amri juga. Barakallahu fiik. Haibati fillah. Kalau bicara ikutilah ulama yang dibenci oleh orang kafir, dibenci oleh kaum munafikin, Anda nggak tahu hadisnya tentang hal itu.
Tapi yang jelas kita tahu bahwasanya orang-orang kafir dan orang-orang munafik tentunya mereka adalah orang-orang yang Islamfobia. Yang mereka takut dengan agama Islam ini. Di masa Nabi SAW, ya mereka suka mencela Nabi SAW. Bahkan mereka hanya pura-pura sebenarnya ketika membela Islam ya. Orang-orang munafik ini pintar ngomong jemaah. Seakan-akan yang paling Islam gitu loh. Sampai kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Munafiqun, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau engkau melihat mereka, engkau akan kagum sama penampilan mereka. Fisik mereka menakjubkan. Kalau mereka bicara, engkau akan dengar sama omongan mereka. Seperti itu. Itu kaum munafikin. Jadi kalau kita sekarang, apa sikap kita sekarang Ustaz? Mungkin ada yang pro pemerintah, ada yang kontra sama pemerintah. Ketahuilah, pemerintah ini manusia biasa. Yang mereka melakukan kebaikan dan mereka melakukan kesalahan. Mungkin ada banyak kesalahan-kesalahan yang tampak. Juga mungkin ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Apa yang diperintahkan bagi umat tatkala melihat pemerintah yang melakukan kesalahan, maka amar ma'ruf nahi mungkar perlu dilakukan. Tetap. Cuma bicara caranya bagaimana. Rasulullah SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah merubah dengan tangannya. Kalau dia punya kekuasaan, dia punya kemampuan. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Kalau dia nggak mampu dengan lisannya. Kalau nggak mampu baru dengan hatinya. Proses mengingkari kemungkaran ini tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Jangan mengingkari kemungkaran A yang terjadi kemungkaran yang lebih dari itu. Makanya seorang yang mengingkari kemungkaran hendaklah dia memikirkan apakah kemungkarannya akan hilang atau akan menimbulkan kemungkaran yang lebih atau yang sama. Maka perlu hikmah. Kemudian kalau bicara pemerintah, bagaimana mengingkari pemerintah? Ya udah diajarin sama Nabi SAW. Falyakhud biyadih, datang ke pemerintah. Siapa yang salah nih? Jumpain dia. Kasih nasihat. Sampaikan. Bisa jadi dia menerima, bisa jadi tidak menerima. Terus kalau tidak menerima gimana? Ya udah, tugas kita cuma memberikan nasihat. Kalau eksekusi hukum ya nggak punya kita. Ya sampaikan kepada mereka. Seperti itu Nabi SAW mengajarkan bagaimana mengingkari kemungkaran. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, beliau ini imam, beliau ini ulama. Jamaah. Apa kata beliau? Ta'ammadni binushika finfiradin. Wajannibni nasiha fil jama'ah. Kalau engkau mau kasih nasihat aku, kata Imam Syafi'i, tolong kasih nasihat aku ketika aku sendirian. Jangan kasih nasihat aku di depan orang. Fa in khalaftani wa asaita amri, kalau engkau enggak nurut sama aku, ini Imam Syafi'i. Enggak nurut ngasih nasihat aku dengan cara di depan orang, jangan marah kalau aku enggak nerima nasihatmu. Kenapa? Yang kau sampaikan bukan nasihat, pelecehan kepadaku. Itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi memang dari dulu pada zaman Pak Harto memang itu sudah kalau engkau ingin terkenal, celah pemimpin, celah pemerintah, engkau akan banyak yang ikut. Karena memang ada orang-orang yang tidak puas sebenarnya, yang menanti orang yang mewakili mereka. Tapi apakah seperti itu? Islam mengajarkan, disinilah yang perlu kita pelajari. Teman-teman mungkin coba pelajarin. Gimana sih Nabi SAW menganjurkan kepada kita tatkala ada pemimpin yang umpamanya melakukan kezaliman. Ya, memang kita itu diperintahkan untuk taat.
patuh kepada pemimpin. Iya. Walaupun pemimpin zalim, iya. Tapi bukan berarti kita membiarkan kezaliman. Tolong dibedakan nih. Kewajiban kita taat dan patuh kepada pemimpin bukan berarti kita menyetujui, meridhoi kezaliman, ya, perbuatan-perbuatan jahat. Enggak, kita tetap mengingkarinya. Hanya dengan cara yang sesuai dengan agama. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik. Sebelum saya lanjutkan Ustadz, ini pertanyaan sebetulnya. Apakah masih mungkin kajian rutin dari Ustadz Syafiq di Brunei Ustadz nih? Banyak yang ke saya ini. Insyaallah doakanlah semoga Allah berkahi waktu kita, ya. Semoga Allah bisa memudahkan untuk kajian rutin insyaallah. Baik. Berikutnya Ustadz, ini pertanyaan khas ibu-ibu nih ya. Tadi Ustadz menjelaskan hadis Ali ya tentang pembantu, dijawab oleh Rasul, ada amalan lebih baik daripada permintaannya Fatimah dan Ali. Jadi lebih baik mana Ustadz, punya pembantu atau mengamalkan tasbih tersebut? Ahibati fillah. Ya. Pembantu itu nggak apa-apa. Pembantu itu nggak apa-apa. Nggak dilarang orang punya pembantu. Fatimah nggak mampu. Artinya dia nggak mampu punya pembantu. Dia minta. Maka Nabi SAW memberikan arahan yang lebih baik itu punya amalan tersebut. Tapi kalau memang kita punya, kemudian kita pakai pembantu, maka tolong jangan ditinggalkan amalan ini. Dan sebagai seorang wanita, wanita ini punya kewajiban melayani suaminya. Jangan semuanya dikerjakan oleh pembantu. Perempuan ini juga punya kewajiban mendidik anak-anaknya suami. Dia perlu kekuatan, dia perlu tenaga. Nggak semuanya dikerjain pembantu. Maka amalkan amalan tersebut. Dan itu lebih baik daripada pembantu. Dalam artian seorang yang mengamalkan itu, waktunya diberkahin, dia dikasih kekuatan, ya. Insya Allah semuanya bisa diselesaikan sama dia, walaupun nggak ada pembantu. Kemudian perempuan ini kadangkala ya setelah dia menikah, dia nggak jaga tubuhnya, ya. Karena ya sudah makan semau dia, ya. Karena semua ada yang ngerjain di rumah. Kerjaan-kerjaan rumah pun semakin mudah sekarang. Maka kalau dikatakan lebih baik mana punya pembantu sama mengamalkan itu, ya mengamalkan tentunya. Nabi kan mengatakan lebih baik daripada pembantu. Tapi bukan berarti engkau nggak boleh punya pembantu. Boleh punya pembantu, silahkan. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang tetap harus engkau lakukan demi suamimu dan anak-anak. Barakallahu fikum. Nah. Berikutnya, mungkin beberapa pertanyaan lagi. Tadi Ustadz menjelaskan juga ada sahabat yang setelah diberitahu ada sholat sunat 12 rakaat, sholat rawatib mungkin ini ya. Nah, seperti apa sih sholat sunatnya itu? Yang 12 rakaat yang mana Ustadz yang dimaksud? Apakah itu termasuk sholat duha juga? Atau gimana? Nah, barakallahu fikum. Iya, bicara sholat sunnah yang 12 rakaat ini, memang ada hadis Aisyah kalau nggak salah yang menjelaskan tentang sholat sunnah rawatib ini. Ada yang 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, ada 8 nih. Kemudian ada yang ba'dal maghrib 2 rakaat dan ba'dal isya 2 rakaat. Jadi 12 rakaat. Namun ada riwayat lain yang menjelaskan man shalla lillahi 12 rakaah tatawwu'an ghaira fariḍah fil yaumi wal laila banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat sunnah, mutlak sunnahnya udah. Siang atau malam Allah akan membangunkan buat dia rumah di surga. Nggak harus rawatib. Ingat, tidak harus sholat rawatib. Bisa jadi sholat malam. Dia pokoknya ana semalam, sehari semalam pokoknya harus sholat 12 rakaat. Ini bicara cicilan bangun rumah di surga. Orang kalau nyicil di dunia itu, dia kepingin punya rumah, dia nyicil tuh tiap hari, dia kumpulin duitnya. Akhir bulan dia setorkan umpamanya untuk bayar cicilan dia. Cicilan yang tanpa riba ya. Untuk punya rumah di surga, pokoknya 12 rakaat. Bisa jadi rawatib, bisa jadi
Ustaz, ana sholat rawatib kok suka ketinggalan Ustaz ya. Boleh nggak ana ganti sama yang lain? Umpamanya ana rawatibnya itu Ustaz cuma qobliyah subuh yang bisa ana lakukan sama ba'diyah maghrib sama isya. Yang duhur tuh pas kerja Ustaz, sulit Ustaz gitu loh. Berarti kan dia 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 6. Masih sisa 6. Terus gimana yang 6 ini Ustaz? Silahkan dengan sholat duha. Atau dengan sholat malam. Pokoknya cicilannya harus lengkap. Berapa? 12 rakaat. Jadi tentang sholat sunnahnya itu bisa sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah yang lainnya. Yang penting 12 rakaat. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, kita lanjutkan mungkin satu lagi ya. Udah malam juga nih. Kembali masalah ini Ustaz. Berguru ya tadi. Jadi ulama, sekarang banyak ulama. Nah kadang-kadang kita mengambil ilmu dari seorang ustadz atau guru, tapi kita mengetahui ternyata dia tidak melaksanakan apa yang dia ucapkan. Nah sikap kita ini gimana? Apakah langsung meninggalkan atau bagaimana Ustaz? Barakallahu fikum. Naam jamaah. Memang dalam memilih guru, kita nih diperintahkan untuk mencari guru yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang-orang yang pandai berbicara tapi tidak mengamalkannya. Sedangkan kita sebagai murid itu belajar dari guru ini bukan hanya ilmu tapi belajar adab. Kalau kita dapat guru-guru yang mungkin ya kalau bicara guru ya manusia, ustadz itu manusia, mungkin dia melakukan kesalahan, wajar dia melakukan kesalahan, dia manusia. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, dia kembali kepada Allah SWT, dia diingatkan, dia kembali kepada Allah SWT, maka nggak ada masalah kita terus belajar sama itu ustadz, itu guru. Sampai ada seorang murid yang ngelihat gurunya ini menyemir ubannya dengan warna hitam. Maka muridnya bertanya kepada gurunya. Masalah menyemir dengan warna hitam ini ada khilaf. Tapi yang rajih nggak boleh. Sang murid tanya gurunya. Kok menyemir dengan warna hitam kata dia. Ditanya tentang firman Allah. Waja'akumun nadhir ya. Tentang penghuni neraka. Yang mereka berteriak di dalam neraka ya. Di surat. Tunggu biar anda nggak salah. Nah. Di surat Fatir ayat 37. Penghuni neraka itu teriak-teriak. Mereka minta dikeluarkan dari neraka. Kemudian Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum, bukankah kita sudah panjangkan umur kalian? Mai tadzakkaru fihi man tadzakkar. Tapi ada yang ingat, ada yang enggak ingat juga di antara kalian. Waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan. Sang guru menjelaskan kepada muridnya. Di antara makna peringatan ini adalah uban. Kata dia. Orang semakin tua datang uban itu peringatan dari Allah SWT. Terus muridnya tanya, terus guruku gimana orang yang sudah datang kepadanya peringatan, lalu dia bikin hitam itu peringatannya. Sang guru baru sadar, ini murid ngomongin dirinya sebenarnya. Setelah itu dia tinggalkan menyemir dengan warna hitam. Jadi ada guru-guru kita mungkin, ya tadi yang melakukan kesalahan. Tugas murid apa? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Mungkin sang murid tidak mampu untuk memberikan nasihat kepada gurunya. Mungkin ada orang lain yang bisa memberikan nasihat kepada gurunya. Tapi kalau dilihat dia sudah nggak nyaman ya, bahkan dia bisa mengikuti gurunya. Ada guru-guru yang mungkin adab dan etikanya kurang. Dan itu akan berbahaya buat murid-muridnya. Maka lebih baik ditinggalkan. Dan alhamdulillah kita bisa memilih sebenarnya dalam kehidupan ini. Dan tetap berhati-hati. Kemudian jamaah. Di penutup nih ya. Ana ingatkan dengan doa Nabi SAW. Nabi itu ketika sholat malam. Di antara doa istiftah yang beliau baca. Beliau mengatakan Allahumma. Rabba Jibrail. Wa Mikail. Wa Israfil. Fatiras samawati wal ard.
Alimal ghaibi wasyahada. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ya Allah, Tuhannya Jibril, Mikail, Israfil, Engkau pencipta langit dan bumi. Engkau yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Engkau yang memutuskan di antara umat manusia apa yang mereka perselisihkan. Berikan petunjuk kepadaku atas apa yang mereka perselisihkan, agar aku dapat mengikuti kebenaran dengan izin-Mu. Sesungguhnya Engkaulah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Dalam kehidupan ini, Nabi aja baca itu. Gimana kita menghadapi perselisihan yang kadang-kala membingungkan umat. Terus minta sama Allah Azza wa Jalla petunjuknya agar kita tidak salah jalan. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Anda kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullahu khairan. Jazakallah khair khasiron Ustadz, terima kasih atas kesediaannya, atas waktunya bisa menyapa rekan-rekan kami di Brunei Darussalam. Terus terang dari teman-teman Brunei Darussalam sangat berkeinginan bisa mendapatkan tambahan ilmu yang lebih rutin Ustadz, sehingga di sana lebih banyak bisa mengenal ilmu sunnah Nabi sehingga kehidupan lebih baik Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kajian seperti ini. Kami dari panitia mengucapkan jazakallahu khairan kepada semua yang hadir dari Majelis Ta'lim Hasanah, lalu kepada sponsor kegiatan At-Taqniyah Al-Khadra Sendirian Berhad, kepada komunitas Kids Club Indonesia Brunei. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dapat istiqomah, terus belajar, terus menuntut ilmu, terus mencari guru-guru yang mengajarkan sunnah, mengajarkan kalamullah dan sunnah Nabi. Dan kita selalu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap istiqomah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, mohon maaf tidak semua pertanyaan dapat disampaikan karena keterbatasan waktu, kami utamakan yang sesuai tema dulu. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan bahas topik-topik lainnya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.